Sungguh Kau ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah dari mulut kami boleh mengagungkan kebesaran. Dari mulut kami menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Kau besar Tuhan, Kau baik, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang datang beribadah kepada-Mu, Tuhan membukakan hati kami, menyukakan hati kami, dan biarlah Tuhan juga bersuka atas pujian kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya kita semua yang ada di sini adalah karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Sama-sama memuji Tuhan. Kita bersuka di dalam Tuhan. Saya minta kita semua mau dalam berbakti.
Dia sumber sukacita
firman-Nya sumber kekuatan kita. Haleluya. Yesus, kasih-Mu. Yesus, kekuatanku.
Biarlah sukacita kami terus mewarnai, mengelilingi, memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan hari ini dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim gembala yang mempercayakan kami untuk melayani pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita akan melihat langsung saja dari firman Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ayat yang tidak asing lagi bagi kita, bahkan yang mungkin banyak yang sudah hafal ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Coba bawa ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan ya. Ayat ini juga ada diambil untuk Natalan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kita khususnya yang pagi hari ini kita akan bahas di sini, yaitu dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dipilih, kita terpilih dari seluruh manusia dalam dunia ini untuk menjadi umatnya, umat kepunyaan Allah. Ini sangat harus kita, kalau kita teliti, kalau kita cerna, ini adalah sesuatu hal yang sangat harus kita banggakan. Kalau ada kata yang terpilih dalam setiap sebuah seleksi itu, kalau yang terpilih akan merasa senang ya. Dan kita harus bersyukur karena kita terpilih menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan. Selalu kita dikuduskan dan kita adalah kepunyaan Allah. Ini adalah anugerah yang terbesar ya. Selalu jadi saudara dikasih Tuhan, harus kita sadar kita ini kepunyaan Allah, bukan hanya milik kita sendiri, bukan kita milik orang tua. Ya memang kita masih hidup dengan orang tua yang masih punya orang tua, kita masih punya keluarga, tapi di dalam roh kita adalah yang terpilih dan kita menjadi umat kepunyaan. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Apakah kita sering menyadari akan hal ini? Kan kita menganggap ya wis aku Kristen ya. Kita menganggap ya wis aku ini anak Tuhan. Tetapi kadang kita tidak pernah mengerti akan hal ini, bahwa kita ini terpilih, kita dikuduskan, kita menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu kita bisa memerintah, bukan memerintah soal berkuasa, tidak saja. Tetapi kita mempunyai kepemimpinan yang daripada Tuhan. Kalau saudara di tempat kerja, saudara bisa memimpin. Kalau di tempat komunitas, saudara bisa menjadi yang terbaik. Ini adalah imamat yang rajani. Terlebih di dalam pelayanan, saudara. Saudara yang terpilih di dalam pelayanan khususnya tim PAW, ini adalah imamat yang rajani. Dan kita juga semua jemaat adalah imamat yang rajani di tengah-tengah keluarga kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bangsa yang terpilih, kita imamat rajani, kita dikuduskan, kita punya Allah. Saudara, memang kita bangga. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa ada yang tidak suka dengan kita sebagai bangsa yang terpilih, sebagai kepunyaan Allah. Siapa yang tidak suka? Kita tahu bahwa musuh kita adalah iblis. Iblis tidak suka, tidak suka
kita ini dipilih menjadi anak. Kita ini dipilih ya untuk menerima keselamatannya. Kita dipilih untuk mewarisi masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Karena iblis tahu dia tidak akan masuk lagi ke dalam kekekalan, tetapi kita mempunyai jalan ke sana. Iblis tidak suka. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita yang sudah terpilih ini adalah sasaran empuknya si iblis ini untuk melancarkan serangan-serangannya. Saudaraku, di dalam dunia rohnya, di dalam dunia roh kita ini yang sudah terpilih, ini selalu diincar, diawasi ya. Itu sebabnya saya beri judul pagi hari ini, yaitu kita adalah peran utama. Peran utama ini adalah diincar oleh iblis. Karena kita ini sudah terpilih, kita sudah imamat raja, kita bangsa yang kudus, kita kepunyaan Allah, kita memiliki semuanya, dan iblis tidak suka hal itu. Itu sebabnya dia memperhatikan kita. Di dalam roh dia terus memperhatikan kita. Siang malam apapun waktunya itu, kita tetap diawasi. Dengan lain kita menjadi peran utama bagi dia. Wah, aku harus perhatikan, mungkin kata iblis itu. Aku perhatikan ini, aku harus perhatikan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadi peran utama, kita selalu diawasi. Dan bukan hanya diawasi saja, kita akan selalu dijadikan sasaran untuk iblis menjatuhkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena kita sudah mau, enaknya kamu manusia akan masuk ke dalam kekekalan. Sedangkan aku dulu yang dari kekekalan tidak bisa di sana lagi. Dia tidak akan mau. Itu sebabnya dia akan berusaha ya, untuk menghancurkan, menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan triknya iblis, dia selalu melancarkan serangan. Selalu kalau kita itu peran utama ya. Kalau di sinetron ya, saya sering lihat sinetron ya, kalau sore-sore, apalagi saat ini trennya anak muda sinetron Magic 5. Wah, anak muda ya, karena ini anak saya sudah remaja, jadi nontonnya itu begitu. Nah, gitu. Nah, si peran utama ini selalu dikerjain oleh musuhnya yang tidak suka dengan dia. Ya difitnah lah, ya dikerjain lah, diusilin lah, ya. Supaya si peran utama ini selalu tidak bisa berhasil, selalu gagal dan ya begitulah. Itu rencana dari si jahat, musuhnya dari si peran utama ini. Tetapi saudara yang dikasihkan peran utama ini harus sabar ya. Selalu saya lihat peran utama ini sabar, saya lihat terus kena gitu ya, saya dikit ya. Kalau nonton bersama itu, ajaran kok. Jadi mama yang diem kok mama, jangan ya. Yang biasa ya sudah orang tua itu. Dulu saya gitu ya kalau nonton sama ibu saya ngomel saya menang gopes gitu. Ya sekarang saya begini. Nah, gitulah kalau kita nonton sinetron ya. Kita gregetan peran utama selalu dikerjain terus dengan si usil, dengan musuhnya ini. Apalagi yang si usil ini adalah keluarganya sendiri. Wah, ini sangat menjengkelkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga kita dalam dunia ini ya, kita dalam dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi kita seperti ada di dalam sinetron. Kita ini peran utama dan iblis yang akan berusaha untuk mengerjai kita. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita harus benar-benar kuat ya. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kita ini kepunyaan Allah. Kalau kita kepunyaan Allah, kekuatan Allah itu kita punyai. Kesabaran, pemaaf, ya mengampuni, itu yang dimiliki oleh peran utama. Peran utama itu selalu ya wis dimaafkan, ya wis diampuni, ya si teman-teman yang ngerjainnya ini. Nah, saya dikasih Tuhan. Kalau kita lihat sekarang kita gregetan ya.
Ya demikian juga kita harus sadar bahwa iblis itu yang selalu mengerjai kita. Apapun yang terjadi, kesusahan, penderitaan, ya, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, itu juga perannya dari peran pembantu tadi ya. Kita peran utama yang dia berarti peran pembantu ya si iblis ini untuk mengerjai kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang saya itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih anak-anak Tuhan ini Tuhan izinkan mengalami penderitaan, mengalami masalah ya. Padahal hamba Tuhan yang sudah benar-benar ya. Saya memperhatikan yang benar, yang benar, yang kudus. Tapi Tuhan izinkan melalui berbagai masalah yang terjadi. Sedang saya lihat ada hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi tidak mengalami apa-apa, enak-enak saja, sepertinya hidupnya diberkati, ya, usahanya diberkati, gak pernah sakit, ya, bisa jalan-jalan, ngomong, ya. Nah, selebihnya dikasih Tuhan, tetapi ya, lihat sisi lain, Tuhan kenapa ya hidup benar, yang takut Tuhan, yang belajar sungguh-sungguh, Tuhan izinkan seperti ini. Jawaban Tuhan yang seperti ini, karena yang ini adalah peran utama, yang benar ini peran utama. Yang hamba Tuhan yang ini hanya peran pembantu, hanya apa itu namanya? Kalau di dalam dunia sinetron itu figurannya. Nah, selain yang dikasih Tuhan, kita peran utamanya. Itu sebabnya selain yang dikasih Tuhan, iblis selalu melancarkan saya. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan juga ingin melihat sampai di mana kita percaya kepada Tuhan, sampai di mana kita mengerti bahwa kita ini kepunyaan Allah, sampai di mana kita menjaga kekudusan yang Tuhan berikan, sampai di mana kita terus bergantung kepada Tuhan. Selama yang dikasih Tuhan, kita melihat contoh hamba Tuhan, contoh anak Tuhan yang benar-benar taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih izinkan. Ya, kita semuanya tahu, kita lihat dalam kitab Ayub, semuanya sudah tahu akan peristiwa ini. Ayub pasal yang pertama. Ini yang sering kali saya tanyakan kepada Tuhan, kenapa ya? Hamba Tuhan, anak Tuhan yang benar dan yang kudus, tapi masih mengalami banyak masalah. Ya. Yang pertama, Ayub 1 ayat 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah peran utama. Ayub hidup dengan segala kekudusan. Dia dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Selama dikasih Tuhan, mari kita ukurkan apa yang dialami Ayub kepada kita. Apakah kita sudah saleh? Saleh atau soleh kalau orang seberang bisa ya. Soleh ini hidup ke ibadahnya itu, agamanya atau kepercayaan kepada Tuhan itu benar-benar dikerjakan dengan benar-benar. Yang kedua, jujur. Apakah kita juga sudah jujur dalam segala hal, perkataan, perbuatan, keuangan, dan lain sebagainya? Apakah kita sudah jujur? Jujur dengan sesama, jujur dengan Tuhan. Kalau Tuhan, walaupun saudara tidak jujur dengan Tuhan, Tuhan tahu kalau saudara tidak jujur ya. Tapi seringkali jujur dengan sesama ya. Kita bilang, oh iya, dengan sadar padahal di dalam hati kita gerak, gerundel, muangkel, jeker, benci, dan lain sebagainya. Ini juga tidak jujur namanya. Takut akan Allah. Nah, sadar yang dikasih Tuhan. Takut akan Allah ini berarti dia tahu bahwa Allah bersama dia, sehingga setiap tingkah lakunya, perkataannya tidak pernah menyimpang dari aturan Allah.
Dan yang keempat, menjauhi kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, menjauhi kejahatan banyak hal. Tidak pernah merancangkan kejahatan, tidak pernah bertikai dengan teman, tidak pernah fitnah, tidak pernah mencuri, curang dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Ayub sangat menghargai Tuhan dan dia melakukan hal ini. Apakah itu ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah sama seperti Ayub? Karena Tuhan menilai ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita melihat ayat yang ke-8 bahwa Allah tahu apa yang dikerjakan Ayub ini, dan itu benar-benar Tuhan tahu. Demikian juga kehidupan kita, apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Ayat yang ke-8 Ayub ini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Mu Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, baik di dalam rohnya, di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya. Bukan hanya manusia yang menilai dia, dan Tuhan sendiri yang menilai dia. Dia bertanya pada iblis, kamu lihat hamba-Ku? Dia saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis juga tidak bisa menolak. Iblis mencari alasan. Ya Tuhan, itu kan karena Tuhan menjaga dia, Tuhan memagari dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ini dulu Tuhan tetap memagari setiap orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang menjadi peran utama di dalam Tuhan, di dalam rohnya. Tuhan tetap menjaga. Terlebih kita yang sudah kita baca di ayat yang pertama tadi, kita kepunyaan Allah, kita pasti lebih dijaga oleh darah Yesus. Dulu itu anugerah yang memagari Allah, tapi sekarang kita dipagari oleh darah Yesus. Jadi lebih mulia dari yang dilakukan Allah. Tetapi orang yang dipagari oleh darah Yesus adalah orang yang saleh, jujur, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sudah sama seperti Ayub, saudara yakin dan percaya darah Yesus menjaga kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saudara, iblis tidak pernah terima. Iblis tetap melancarkan serangan kepada anak-anak Tuhan yang jujur, kepada peran utama ini. Iblis bilang, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Ambil semua pagar anugerah. Apakah Anda nanti bisa mengucap syukur, masih tetap saleh, tetap jujur, tetap takut Tuhan? Iblis menantang Tuhan, dan Tuhan izinkan. Ya wis, tak ambil saja wis apa yang menjadi kepunyaan Ayub, berkat materi jadi ambil saja, tapi jangan ganggu rohnya, karena dia adalah saleh, jujur, takut Tuhan. Jangan ambil rohnya, semua harta dan lain sebagainya boleh kamu ambil. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang terjadi dengan Ayub ya. Ini adalah orang-orang anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kekudusan. Tuhan izinkan untuk mengawal, karena Ayub peran utama. Iblis diizinkan Tuhan untuk menyatakan apa yang dia mau, tapi Tuhan tetap menjaga Ayub. Kita melihat apa yang dialami Ayub begitu rupa, bahkan Ayub pun hampir gagal. Dia hampir gagal. Ketika dia mengalami masalah, teman-temannya datang menghibur. Teman-temannya ya, itu karena penilaian dari dunia itu. Ya. Kalau kita mengalami masalah, kita mengalami
selidiki, kamu punya kesalahan apa enggak, kamu punya dosa kepada Tuhan apa enggak. Itu penilaian dunia. Kalau kita sudah seperti Ayub, kita sudah salah, kita sudah jujur, kita takut Tuhan, kita menjauhi kejahatan, tapi kita mengalami masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu bukan masalah kita. Siapa tadi? Musuh kita. Karena kita berantutan, iblis tidak akan senang. Sudah dikasih Tuhan. Bahkan teman-teman Ayub pun menyalahkan Ayub. Koreksi diri, koreksi. Kalau kamu salah, kalau kamu berdosa kepada Tuhan. Menurut Ayub enggak. Menurut Ayub enggak. Dia selalu jujur, dia takut Tuhan. Selalu yang dikasih Tuhan. Bahkan dia pun merasa bimbang ya. Ya Tuhan kok gini ya Tuhan. Dia merasa Tuhan dulu kenapa sih aku ini dilahirkan, ya itu penyesalannya Ayub. Dia hampir gagal, dia hampir masuk ke dalam jebakan iblis, dia hampir masuk ke dalam tipu muslihat iblis untuk tidak mempercayai Allah. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan sendiri, dia mengakui, dia bersujud di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap yang benar. Dia menyadari bahwa dia orang saleh, dia orang jujur, dia orang takut akan Tuhan, dia menjauh kejahatan. Tapi itu tetap saja di hadapan Tuhan kita tidak boleh merasa benar, kita tidak boleh merasa sok suci, kita tidak boleh merasa aku sudah seperti Tuhan. Ini yang disadari oleh Ayub. Dia mengatakan, aku melihat Tuhan sendiri. Dan dia merendahkan diri. Sehingga dia menang terhadap ujian, cobaan dari musuh kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya saudara kita harus benar-benar mengerti rencana Tuhan ini. Apapun yang sudah kita kerjakan, kita tetap manusia, kita tetap harus kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita harus menerima dengan ucapan syukur. Kita harus tahu bahwa semuanya itu hidup kita sudah di dalam kendali Tuhan. Kita harus tetap merendahkan diri. Contoh yang kedua sebagai peran utama yang tadi Ayub yang manusia, yang takut akan Tuhan. Ini peran utama. Yang kedua, peran utama yang menjadi sasaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita melihat di dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai kedua dan yang kedua. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudara yang dikasih Tuhan, peran utama yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, iblis tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Iblis tahu bahwa Tuhan Yesus itu turun dari surga. Dia kenal waktu dia di surga, dia tahu, dia lihat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan datang ke dunia, tidak Allah 100%, tapi dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia lahir seperti manusia. Dia punya tubuh manusia. Jadi iblis coba-coba untuk mencobai peran utamanya. Mungkin dia pikir, dia punya tubuh manusia, dia punya tubuh daging, dicobai dan sudah dikasih Tuhan pada waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis dan dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan saat ia sudah lapar
Jadi tubuh manusia yang tetap lapar. Disitulah iblis coba-coba mencoba dia. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara, Tuhan saja menjadi sasaran, apalagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, iblis mencoba coba kamu nih, kamu kan Tuhan, jadikan ini batu biar kamu makan. Tuhan gagalkan dengan firman Tuhan. Tuhan selalu katakan ada tertulis. Dengan lain kata, dengan firman Tuhan kita bisa mengalahkan setiap tipu jahat iblis. 3 kali dikatakan, ayo jatuhkan dirimu, nanti ada malaikat yang nampak. Ada tertulis. Wes ini wes tak kasih ini dunia ini keperlapan luar tinggalkan dunia. Sembahan aku tak kasih semua dunia ini. Tuhan bilang ada tertulis. Apa yang tertulis? Yaitu firman Allah. Jadi Tuhan Yesus dia walaupun Allah, dia juga membaca firman Tuhan sehingga Tuhan tahu apa yang ada tertulis dalam Taurat, kepercayaan apa ini firman Tuhan yang orang Yahudi. Tuhan apa? Dengan lain kata, Tuhan baca. Anak-anak Tuhan harus baca firman Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan serangan-serangan iblis. Karena dia selalu memasukkan kata-kata ini. Dia selalu mengajak kita berbincang. Untuk bilang, oh iya kamu, oh iya ini. Dia selalu menuduh, kamu itu. Di dalam pikiran kita, iblis selalu melancarkan serangan-serangannya. Tetapi Tuhan berkata ada tertulis. Nah kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalahkan serangan sejarah? Kita tidak pernah baca firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengerti atau tidak mengerti, baca saja firman Tuhan. Nanti lama-lama Roh Kudus itu bukakan. Pasti Roh Kudus itu akan membuka. Sebelumnya kita berdoa ya. Pasti saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara mungkin, oh saya ini lupa, sudah waktu bangun pagi, waduh udah kesiangan, lari, tidak baca firman Tuhan. Tapi HP tidak pernah lari. Buka mata, gerayang-gerayang. Apa yang digerayang? HP, bukan Alkitab. Saya Alkitab sama HP saya taruh di sisi kepala saya. Jadi selain yang dikasih, saya gerayang-gerayang HP, tapi lihat jam. Bukan buka YouTube, bukan buka Facebook. Selain yang dikasih, kita harus mendisiplinkan diri kita. Bicara, baca firman Tuhan. Baca, harus, jangan malas-malasan. Supaya apa? Supaya nanti kita firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita, sehingga waktu serangan dari sejarah itu muncul, kita bisa katakan ada tertulis firman Tuhan bilang begini. Saya dikasih Tuhan, di hari-hari ini juga banyak semuanya mengalami hal, termasuk semua hamba Tuhan mengalami, karena kita masuk di dalam tahun-tahun pemberian ya, saudara. Nah, tak terkecuali dengan saya. Waduh, iblis itu menyerang saya. Beda sekali ya. Dia bilang, oh kamu kan begini ya. Bahkan dia bilang, oh kamu pernah dapat perbuatan seperti ini. Mana? Kita harus balas ada tertulis firman Allah seperti ini. Sampai yang dikasih Tuhan. Kalau kita tidak kuat, tidak ada firman Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa katakan dia seperti iya Tuhan, oh ini Tuhan, Tuhan lagi gak saya. Nah ini berarti kita masuk dalam jebakan.
masuk di dalam tipu muslihat dia. Kalau kita sudah iya sih teman ini, kok gak tanya saya? Aduh saudara, hati-hati saudara. Itu sebabnya kita harus baca firman Tuhan. Saya tidak baca firman Tuhan, tapi saya dengarkan itu setiap saat. Memang boleh, tetapi kalau membaca firman Tuhan ini seperti kita ngomong dengan Tuhan, seperti kita melihat Tuhan. Beda dengan kita mendengarkan Tuhan, itu beda. Itu yang saya rasakan selama ini. Ketika saya baca firman Tuhan, itu saya seperti melihat Tuhan. Itu saya seperti berada di dalam Tuhan. Itu saya seperti bersama-sama dengan Tuhan. Itu seperti kita di dalam Tuhan di dalam Tuhan. Jadi beda. Mari rasakan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, supaya kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita dalam keadaan kelimpahan, iblis mencobai dia. Tetapi Tuhan dalam keadaan jasmani yang lemah, bisa. Jadi dalam keadaan apapun, iblis itu minta izin Tuhan untuk mengerjain kita. Apapun yang terjadi, masalah yang terjadi, memang ya kalau teman-temannya ada, kamu koreksi dirimu, koreksi apakah kamu berdosa pada Tuhan? Ya memang. Kalau ada terjadi sesuatu, mari kita lihat diri kita. Apa yang kita lakukan? Kalau kita tetap mendapati bahwa kita benar, tetap kita masih tetap Tuhan izinkan mengalami masalah, itu untuk memurnikan iman kita, memurnikan, menaik kelaskan iman kita kepada Tuhan. Nah, siapa yang dikasih Tuhan? Karena kita adalah peran-peran utama. Jadi jangan, wis aku gak jadi peran utama aja, Mbak Yanti. Aku jadi peran pembantu saja. Saya tidak, karena kita sudah terpilih, kita sudah tidak bisa memilih lagi. Kalau sudah tidak menjadi peran utama, ya habislah kita. Karena hanya ada dua tempat, kekekalan dan kebinasaan. Kalau kita terpilih, kita akan masuk di dalam kekekalan. Tapi kalau kita masuk dalam jebakan dari tipu iblis dan kita menerima perkataan-perkataannya, ya Tuhan begini, dan akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak percaya. Ini banyak yang terjadi sebagian dikasih Tuhan. Jadi biarlah kita selalu waspada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kapan kita menjadi peran utama? Sampai kapan? Kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dalam Lukas ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dia masih terus akan mencari waktu. Kalau hari ini kita menang, dicoba iblis, diomongin kayak gini, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, iblis yang hari. Tetapi iblis menunggu waktu yang baik. Pada saat kita lemah, pada saat kita nggak punya uang, pada saat kita sakit, iblis akan terus mengatakan sesuatu untuk melunturkan iman kita. Dia terus menunggu waktu. Seperti yang dikasih dengan lain kata, selama kita hidup dalam dunia ini, iblis akan terus melancarkan saingannya. Dan dengan lain kata, kita tetap menjadi peran utama selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tapi sebenarnya yang dikasih Tuhan, kita tetap harus melawan. Ya. Di dalam 2 Petrus pasal yang kelima, 2 Petrus pasal yang kelima ayat 9 dan 8.
iblis itu berjalan berkeliling, dia mau mencari orang yang dapat ditelannya. Dengan lain kata, dia mencari waktu yang baik untuk menelan kita, untuk menembakkan racunnya, bisanya, sehingga kita lemah, kita hancur, kita putus asa. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Rasul Petrus katakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Karena Tuhan sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus katakan, ada tertulis, kita lawan. Ada tertulis. Firman Tuhan begini, Tuhan Yesus begini, lawan. Iblis jangan diajak omong-omong, jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita, jangan dikasih kesempatan dia berbicara. Kalau dia berbicara, kan kita isi dengan firman Tuhan. Kalau ada yang sesuatu yang tidak baik yang dikatakan, kita isi dengan firman Tuhan pikiran kita. Kita harus lawan dengan iman yang teguh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, malah nggak enak ya jadi peran utama. Nggak enak, karena kita mempunyai tiket untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya memang nggak enak kalau kita jadi sasaran empuknya iblis. Tetapi kan kita sudah punya firman Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya kekuatan yang daripada Tuhan. Ingat, imam mata raja ini. Jadi kita harus berkuasa membentak dia. Anggap kita ini raja, iblis keluar. Tapi jangan teman dia, ya, iblis yang ada di dalam pikiran kita, yang mengajak pikiran kita ini kacau, itu usir. Karena kita imam yang raja. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita tetap menyadari selama kita hidup ini, kita adalah peran utama. Kita sudah terpilih, kita sudah menjadi anak-anak yang dikuduskan, ya. Kita ini kepunyaan Allah. Walaupun iblis mencoba untuk menjatuhkan kita, biar kita tetap pegang bahwa kita bersama dengan Tuhan bisa melawan, bisa menghadapi apapun tipu daya iblis. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak bertanya dengan Tuhan, biarlah kita tetap kuat dan tetap bertahan menjalani peran utama kita. Puji nama Tuhan, saya serahkan kembali kepada Tuhan. Halo, hari ini kita baca dari dua tokoh yang bukan peran utama dalam firman Tuhan, cerita, bukan sesuatu yang fiksi, yang fiktif. Satu Ayub, satu Tuhan Yesus sendiri. Iya, dalam kehidupan kita menjadi seorang tokoh, seorang pemeran utama, seorang pemimpin, seorang leader itu tidak mudah. Dari kita lihat, contohnya aja, mungkin Indonesian Got Talent atau American Got Talent ataupun Indonesian Idol dan sebagainya, melalui apa itu namanya, melalui seleksi yang ketat, eliminasi demi eliminasi, sehingga pada saatnya nanti ada sang juara. Kita semua sudah menjadi pemenang dalam kehidupan, amin. Pada saat kita menjadi manusia di dalam kandungan seorang wanita, kita sudah dimenangkan dari ribuan pertemuan antara sperma dan ovum. Itu pertemuan pertama, pertarungan dari sekian juta. Ternyata lahirlah si Doni, lahirlah Jojo, lahirlah Mika, Stefani dan lain-lain, ibu bapak semua. Itu permulaan, ya, dalam manusia.
kemudian ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi apa namanya baik di organisasi maupun dalam kuliah, ada yang juara di kelas, ada yang berprestasi di dunia kesenian, ya. Tapi itu tidak mudah, ada satu proses yang dilalui, dan proses itu yang membuat sang juara itu bertahan. Tidak mudah, mungkin harus melalui bulian, harus melalui cacian, harus melalui sindiran. Ya, sekarang ini di sekolah-sekolah aja, kalau mendengar ceritanya anak-anak mulai zaman dulu sebenarnya ya, tapi contohnya sekarang aja, contoh saya kalau saya di muda, dia sudah dibully dan sebagainya. Ya, itu dunia anak-anak. Belum waktu kuliah, belum waktu bekerja, yang namanya sikut-sikutan, yang namanya apa namanya sindiran, yang melalui fitnahan dan sebagainya. Ya, tidak terkecuali. Tapi bila kita bisa melampaui itu, kita keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, apa yang dikatakan oleh hambanya tadi yang ya memang benar, dan memang itu alkitabiah. Ya, seorang Ayub, tapi Tuhan pasti, karena Tuhan yang namanya Tuhan, dia pasti Ayub bisa melewati cobaan, ujian seperti itu. Tidak gampang. Kalau dengan Ayub mungkin bisa tergelincir, bisa mengutuki Allahnya, bahkan seorang istri bisa dipakai iblis untuk membuat Ayub bisa mengutuki Allahnya. Kadang yang membuat kita sakit itu orang yang terdekat, bukan menguatkan tapi membuat kita jatuh. Tapi biar kita selalu ingat, kalau kita menjadi melalui proses itu pasti ada something, ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang membuat naik kelas. Amin. Ujian tidak akan mudah. Ujian SD, SMP, SMA, kuliah, sampai ujian kehidupan. Ya, sambil di bawah saya coba berpikir, mungkin ibu bapak semua masih bertanya, ibu gembalanya kok masih belum datang? Itu kalau bapak ibu tidak serumah, bayangan kami yang serumah. Kalau ditanya gimana Bu Gembala kabarnya, katanya bingung jawabnya. Tapi dengan iman kita percaya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya, kalau kabar hari ini kemarin sudah kontrol ke dokter untuk lukanya, sekarang dimasuki semacam drain, masukin karet untuk lukanya ya. Jadi kita terus berdoa supaya Nana ataupun dan Nana tetap infeksinya sembuh dan lukanya tertutup. Mungkin kalau ditanya ibu gimana, ya kita butuh, maksudnya kita akan terus berdoa supaya kuat, semakin kuat. Ya, tangan yang mengalami pasti katanya pasti secara manusia kok seperti ini, kok belum sembuh, kok tapi biar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, selalu bertanya Tuhan, selalu bersyukur Tuhan, makasih, tapi biarlah turun atas kita belas kasihan Bapa, penyertaan Tuhan, kasih karunia, dan kita semua selalu dalam ditutup bungkus kuasa darah Yesus. Amin. Sehingga semakin hari semakin next level, semakin hari semakin naik, semakin hari semakin naik, bukan semakin loyo, semakin loyo. Karena sekarang sudah ada ini di Jakarta tadi
ada namanya apa? Virus cacar monyet dari 4 menjadi 7. Biarlah kita terus berdoa, ya, supaya manusia roh kita, karena tubuh kita masih lemah. Kita punya umur bukan semakin muda tapi semakin tua. Pengennya sih semakin muda terus, tapi kita tidak bisa membohongi namanya faktor U, ya. Biar manusia roh, sekali lagi manusia roh kita, supaya kita bisa bersyukur pada waktu kita melalui proses itu, kita mendapat kekuatan ilahi, kekuatan dari surga. Kalau kita bisa hari ini, kalau Bapak Ibu adik-adik semua bisa hari ini bisa berjalan ke rumah Tuhan, bisa bernapas dengan bebas, tanpa ada rasa sakit, tanpa ada sesak, tanpa ada apapun. Itu kasih karunia. Tapi apakah engkau menggunakan kasih karunia itu untuk ego kita, untuk kepentingan kita, atau kita bisa menyebarkan itu menjadi kesaksian kita bagi kemuliaan nama Tuhan? Meskipun kita biasa cuma bernafas, dan coba hidup kita dibuka 5 menit. Biarlah kita semakin hari, sekali lagi kita menjadi pemeran utama. Amin. Ada yang mau jadi pemeran utama karena takut proses. Biarlah kita jadi pemeran utama. Ibu rumah tangga pun adalah pemeran utama. Amin. Rumah tangga mana yang tidak memerlukan ibu rumah tangga? Biarlah kita sekali Yesus, tetap Yesus. Saya mau musik. Saya bersinger untuk menyanyikan pujian sebelum firman Tuhan tadi. Bapak Ibu, pada waktu tanggal 4, Evangelis Prince Juju membawakan firman Tuhan tentang sukacita. Dan pada saat saya merisum di akhir renungan itu, sebenarnya sudah terasa. Pada waktu firman dibagikan, saya sendiri pun menyampaikan adalah sukacita. Saya kira dalam proses, apakah kita tetap ada sukacita? Saat itu pada waktu saya sampaikan, ada something di dalam diri saya. Sampai hari setelah, mungkin firman ini untuk saya. Apakah saat saya melakukan melewati segala sesuatu bisa tetap sukacita? Itu hari Rabu, hari Kamis, Ibu Gembala tiba-tiba sakit telah biasa perutnya. Jumat dokternya tidak ada. Sabtu ternyata khusus untuk. Kalau sampai hari ini berarti berapa hari dalam kesakitan, sebelumnya sudah sakit tulang. Apakah kita bisa bersukacita? Kalau kita sehat, sesuatu yang Tuhan kerjakan, jangan dia luar biasa. Pada saat pada pagi hari kita mengambil nafas, kalau dia menyatakan dia melihat HP untuk melihat waktu, biarlah itu kita bersukacita. Hidup tidak semakin mudah. Kalau Bapak Ibu membayangkan di antara Israel dan Palestina saat ini, hidup dalam mencekam ketakutan,
Mungkin tempat yang paling aman tidak ada, rumah sakit pun bisa terkena bom. Hanya satu, nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Kita jangan percaya. Yesus sukacita, Yesus kekuatan dan Cintamu, amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
kami, dan kami tidak pernah meninggalkan Kau ya Tuhan. Kalau kami mengalami proses demi proses di dunia ini, untuk kami menjadi peran utama, karena kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri, kesayangan Tuhan. Dan kami sudah dibenteraikan oleh darah Yesus. Sudah kami menikmati dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam penyerahan Tuhan. Amin. Sehingga bagi kami Tuhan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bu Yanti Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menjamah Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat dia boleh melakukan aktivitas, melakukan tugas seperti ibu rumah tangga, menjalani peran utama dalam rumah tangga. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan berhasil. Berkati Bu Amedi yang bekerja, berkati Sela yang sekolah, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penyertaan Tuhan, anugerah-Mu ada dalam keluarga ini, dan kami semua juga menerima anugerah yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak, biar menteraikan firman Tuhan, sehingga kami juga melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, berdoa syukur. Haleluya. Amin. serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati setiap jemaat dengan perlindungan, kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan mulai saat ini sampai pada tahun kembali. Ia percaya katakan amin.